Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar anak-anakku semuanya? Dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Pak Jo senang sekali saat ini bisa menyapa kalian lewat video ini. Dan lewat video ini Pak Jo ingin memberikan pencerahan kalian dengan dilatar belakangi oleh ayat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan kita luar biasa kan? Nah, ada ayat lagi dalam firman Tuhan katakan begini, sesungguhnya masa depan itu sungguh ada dan pengharapan tidak akan pernah hilang. Mengacu kepada firman Tuhan tadi dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, anak-anakku ingat bahwa Tuhan sudah merancang hidup kita itu dengan baik. Dan di situ menyatakan bahwa Tuhan itu tahu loh apa yang Dia rancangkan tentang kita. Hidup kita ini Dia udah tahu rancangannya, yaitu rancangan yang membawa kita kepada masa depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Lantas adik-adik nanya, lihat tuh banyak orang yang orang percaya, orang Kristen, tapi hidupnya gak damai sejahtera. Dia gak memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan bohong kali ya. Salah adik-adik. Kenapa mereka bisa tidak memiliki masa depan yang penuh pengharapan? Anak-anakku, ingat bahwa masa depan yang penuh pengharapan itu hanya di dalam Tuhan. Rancangan itu rancangan Tuhan. Berarti kalau kita mau meraih masa depan yang penuh pengharapan itu, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita sudah keluar dari Tuhan, maka masa depan yang penuh pengharapan itu juga akan hilang. Kita tidak akan memiliki masa depan yang penuh pengharapan lagi. Kenapa? Siapa suruh kita mau keluar dari rancangannya Tuhan? Kalau rancangan Tuhan bagi kita itu adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Lantas kalau kita hidup kita nggak memiliki masa depan yang penuh pengharapan, berarti yang salah siapa? Yang salah adalah kita sendiri. Kita keluar sih dari rancangan Tuhan. Karena itu, mari anak-anakku, firman Tuhan katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya seperti ini anak-anakku, kita tidak boleh keluar dari rancangan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Karena anak-anakku, firman Tuhan bilang kalau kita mau jadi pintar, kita mau menjadi orang yang berpengetahuan, kita mau menjadi orang yang berhikmat, kita harus hidup seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal, kitab Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Nah, sekarang anak-anakku mau pilih yang mana? Mau masuk dalam golongan yang berpengetahuan atau mau masuk dalam golongan orang yang menghina di hikmat dan didikan? Kalau mau menjadi orang yang berpengetahuan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu yang tadi firman Tuhan itu katakan, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mempertahankan kelakuan kita bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Apakah tadi dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan? Apakah takut akan Tuhan yang dimaksud itu adalah kita takut nanti dipukulin sama Tuhan, dihilangkan nyawa kita sama Tuhan, Tuhan buat kita celaka, malapetaka mendatangi kita? Bukan seperti itu anak-anakku, tetapi firman Tuhan bilang bahwa maksud dari takut akan Tuhan itu artinya kita tahu menghormati Tuhan. Nah, orang yang memiliki masa depan yang penuh pengharapan, yang tetap dalam rancangannya Tuhan, hidupnya harus takut akan Tuhan, yang menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang membuat kelakuan kita bersih, dan kita akan memiliki hikmat Tuhan. Apa itu hikmat Tuhan? Pengetahuan yang menjadikan kita pandai. Apa itu hikmat Tuhan? Bahan pertimbangan yang membuat kita memiliki bahan pertimbangan untuk mau melakukan itu dan melakukan ini. Mana apa yang kita lakukan itu kita tahu yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Ya, orang hidup dalam rancangannya Tuhan harus tahu mana yang benar atau mana yang boleh dan mana yang tidak benar atau yang tidak boleh kita lakukan. Anak-anakku, ingat, masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, kita tidak akan memiliki masa depan. Karena itu firman Tuhan saat ini datang kepada kita, mengajarkan kepada kita, hormati Tuhanmu. Kamu harus tahu kapan kamu harus beribadah kepada Tuhan, kapan kamu harus membaca firman Tuhan, kapan kamu harus mendengarkan firman Tuhan, kapan kamu harus intim dengan Tuhan di dalam doamu. Kamu menghadirkan Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Kamu harus tahu. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang pandai, yang memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Firman Tuhan bilang begini, tadi kan firman Tuhan bilang begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan dalam kitab Yohanes bilang begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan dia adalah Yesus. Saat ini menjadi orang pandai, memiliki masa depan yang penuh pengharapan, meraih masa depan yang tidak pernah hilang, hanya ada di dalam Yesus. Firman Tuhan dalam kitab Yohanes bilang, barang siapa yang tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalamnya, maka apa saja yang kamu minta, Tuhan akan berikan. Firman Tuhan bilang,
jika engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalammu, minta apa saja maka aku akan berikan kepadamu. Mau meraih masa depan yang penuh pengharapan? Minta kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang walaupun datang panas terik, tetapi daunnya tetap hijau. Haleluya. Firman Tuhan pada saat ini cukup sekian, dan Pak Jo percaya kalau kamu mau berhasil tinggal di dalam Tuhan, maka kamu akan meraih masa depan yang penuh pengharapan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.